Ganjar tertinggal nih. Iya. Waduh. Yo, nah itu yang menarik. Ini ada pemain naturalisasi yang Itu kan sekolah negeri, harusnya kan dianggarkan. Nah, keren. Oh, dibuka. Boleh langsung nyau. Lah pas dua intro nih. Urung. Lah iya. Oke, sobat update ya. Hari ini kita ada program baru namanya Ketar-Ketir. Ketar-Ketir ini tidak bergetar tapi bikin khawatir. Nah, sekarang saya bersama dengan Wibikun, seorang komentator berita, selalu rasan-rasan terhadap berita-berita terkini. Kita sambut ya Bang Wibi. Halo Bang. Halo. Salaman saya toh. Nah, piye? Gimana? Nah, ini berita-berita sing terhangat toh apa Bang yang kirani bisa kita reaction, kita komentari. Banyak sih berita yang hangat. Apa? Banyak dari Apa? politik, terus bola juga hangat bola, terus kalau kita kerucutkan di kabupaten ada Ponorogo juga yang viral juga Ponorogo. Oh iya. Banyak Bahas-bahas itu deh yang Ponorogo lagi hangat soal pendidikan di SMP 1. SMP 1 di Ponorogo itu ya. Yang menarik biaya katanya mau diniatkan untuk beli mobil. Nah, bahas pertama apa Bang? Enaknya Bang? Enaknya kita bahas yang politik dulu, yang lagi hangat-hangat. Apa? Ini terkait survei. Jadi survei ketiga pasangan calon itu. Survei calon presiden. Sing terbaru ya ini. Yang terbaru ada Ganjar, terus siapa? Prabowo sama Anies. Caimin. Nah, Anies Caimin kan Ini- sudah kalau Pak Anies sudah ada wakilnya ya. Kalau yang dua itu belum ya? Belum ada yang dua. Tapi kenapa kok Pak Anies berada di peringkat berapa kalau hari ini? Dua kalau hari ini. Hah, dua? Iya. Masa? Dua. Wow. Di Kompas ini kan ada survei indikator politik. Endi? Judul ini survei indikator politik elektabilitas Ganjar dan Prabowo tak terpaut jauh. Yo. Ganjar dan Prabowo. Tapi ini yang dibahas Ganjar sama Prabowo-nya. Ya? Yang berita ini. Nah, coba lihat. Survei yang digelar Indikator Politik Indonesia 25 Agustus sampai 3 September 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak terpaut terlalu jauh ya. Dalam simulasi 3 nama yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan, elektabilitas sosok Ganjar yakni 374%. Ganjar mengungguli Prabowo Subianto, berarti Ganjar nomor 1. Kemudian Anies Rashid Baswedan masing-masing memiliki elektabilitas 33,0% dan 21,5%. Berarti Anies tetap nomor 3. Nah ini yang menarik, ini kan di Kompas toh. Ya. Di Kompas. Nah ini kemarin ya begini, masih sulit mencari karena galerinya banyak. Mana kemarinnya? Jadi menarik apa sebenarnya ini? Oh gini. Menarik apa? Nah ini dari kemarin kan saya dengar podcastnya Akbar Faisal, si channel YouTube saya membahas politik lah. Politik. Ya. Ini menarik ini. Pergerakan 3 calon presiden. Nah ini yang menarik kan setelah Anies digandeng dengan Caimin, itu kan elektabilitasnya Naik. Terutama kayaknya di Jawa Timur. Soalnya kan targetnya dari koalisinya Anies, kenapa milih Caimin, PKB kan mau mengeruk suara Jawa Timur. Mungkin. Nah ini kan kalau yang ini kan ini berdasarkan kursi di
DPR RI. Ada kalau Anies dan Caimin ini kan 26, berapa persen, sedangkan Ganjar ini karena masih sendiri ini kan masih di angka 23%. 23%, sementara Prabowo ini yang paling banyak, ini kursinya paling gemuk karena banyak koalisinya loh Prabowo. Ya, banyak koalisinya partai-partai yang hampir 40% itu Prabowo. Berarti Ganjar tertinggal nih. Berarti ini dari PR tersendiri oleh PDIP ya. Oleh dua PDIP itu. banyak oleh dua calon ini. Berarti Prabowo dan Ganjar. sangat berpengaruh ketika cawapres atau bakal calon presiden itu diumumkan. Buktinya Pak Anies sendiri ketika udah mengumumkan cawapresnya, cawapresnya itu naiknya ya cukup pesat kalau dilihat dari begitu. Iya, ini dari awal kita melihat deklarasi. peta politik harus menanti calon wakil presidennya. Yang dipilih Ganjar itu siapa, yang dipilih Prabowo siapa. Berarti kayaknya nih di sini Ganjar itu kayaknya turun karena kayaknya suara di Jawa Timur itu. Jadi PR-nya Ganjar itu juga harus merebut kembali suara di Jawa Timur. Kalau dilihat dari sini kan Anies naik ketika Caiminnya jadi wakil cawapresnya, terus langsung Pak Ganjar itu turun. Berarti di Jawa Timurnya yang perlu dibenahi dan menjadi PR PDIP. Itu yang kalau kita berbicara politik itu dinamika politik nasional. Itu kan yang sekarang ini yang terjadi ini kan masih ada kalau istilahnya Jokowi masih ada loncat sana loncat sini, itu apa istilahnya, lupa saya istilahnya Jokowi itu apa. Wah, saya adan ambil mikir kata-kata nih. Ini kita cukupkan ya pembahasan yang politik, soalnya kan politik masih dinamikanya cepat sekali ya. Kan Caimin melompat ke Nasdem kan cepat sekali. Ini kita tinggalkan, kita membahas yang pasti saja. Ini nunggu adan dulu lah. Nunggu adan? Iya. Engko dikat ya. Yo sekaten ya. Kan mbok pijet abang, mbok pijet sama dengan kan mandek toh. Iya. Sama dengan Ndak ya ora apa-apa ya. Resikone wong arep wis mbok rekam belum? Wis. Ya engko tinggal dilebokne iki. Oke, semuanya teman-teman, update kilat di Ketar-Ketir tadi sudah menunggu azan maghribnya sudah selesai ya. Kita bahas lanjut, tadi berita politiknya sudah kita bahas, dan sekarang apa Bang? Tadi apa Bang? Berita apa? Bola. Berita yang pasti. Oh, berarti melangkah ke bola, dari politik ke bola gitu. Politik ke bola. Terus nanti closingnya ke pendidikan. Pas. Karena bola kan berhubungan dengan politik. Iya lah. Apalagi ini kan rame-ramenya Erick Thohir calon wakil presiden. Apa pas? Ya, mungkin. Iya sih, ada beberapa Kan ada isu wacana isu-isu seperti Tapi itu. kita bahas ke olahraganya saja. Jangan politik, kan terlalu mumet bahas politik. Ini kan juga ada mau Piala Dunia. Kok Piala Dunia? Piala Asia. Kemarin Indonesia gagal ke Asian di Asian Games bukan ya? Asian Games. Tapi ini kita bahas tentang kayaknya ini juga menjadi pelajaran bagi skuad Garuda Muda yang nanti akan bertanding di Piala Asia ya. Pengalaman kan guru yang tidak terhadap. Apa? Ini kita akan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia. Ini nanti Piala Dunia? Ya, Piala Dunia 2026. Jadi sedikit menjelaskan kualifikasi Piala Dunia ya. Kualifikasi Piala Dunia kan ada banyak putarannya, ada 4 putaran. Ya, ada 4 putaran. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan putaran keempat. Nah, putaran pertama ini mencari tim yang akan masuk ke putaran kedua. Nah, ini putaran pertama ini isinya tim-tim yang peringkatnya di bawah berapa ya? 100 sekitar 130-an ke bawah.
Apanya itu? peringkat peringkat. peringkat FIFA-nya. Berarti Indonesianya posisi enggak? Indonesia masih masuk di peringkat pertama ini. Soalnya Indonesia kan sekarang 147 kalau nggak salah. Ya. Jadi harus memulai dari awal. Oh. Nah, sementara begitu. kalau apa? Vietnam itu sudah di putaran kedua. Vietnam, Thailand, Malaysia itu sudah di putaran kedua ini. Namanya sudah ada. Sementara Indonesia harus memulai dari bawah ini. Berarti lebih ekstra ya daripada yang Ya, yang negara tetangga itu. harus berjuang lebih full, lebih full. Tapi pelatihnya siapa? Sintayong ya. Oh iya, tetap Sintayong pelatihnya. Sintayong. Pelatih Sintayong. Nah, ini yang menarik kan kalau kita berbicara di peringkat 140 lah, 130, 140 di bawah. Ini kan sebenarnya lawan yang cukup mudah untuk Indonesia. Sebenarnya. Nah, ini Kayak apa? Kayak skuad dari timnas apa? ini yang besok yang akan menjadi lawan dari Indonesia itu Brunei Darussalam. Oh, Brunei. Nah, Brunei Darussalam ini kan sebenarnya lawan yang cukup Ya, kalau dari sejarah-sejarah mudah ya, dari sejarah-sejarah jadi mudah untuk ditaklukkan skuad Garuda. Tapi kan kalau kita menyepelekan saja ya tidak menjadi kelengahan bagi skuad Garuda. Nah itu yang menarik. Ini ada pemain naturalisasi yang meskipun di atas kertas Indonesia itu sangat mungkin ya, hampir seharusnya 95% itu Indonesia harus menang lawan Brunei. Tapi pemain naturalisasi namanya Jordi Amat ini mengatakan bahwa timnas Indonesia harus waspada, harus mempersiapkan diri sematang-matangnya agar yang kemungkinan 5% itu tidak terjadi. Gitu. Apalagi netizen Indonesia sangat kejam ketika timnya itu. kalah itu. Kayak kemarin Asian Games loh. Asian Games kan kalah dengan mana? Skuad mana? Mana itu? Taiwan. Iya, Taiwan ya? Yang pertama Taiwan, dari Taiwan kalah. Sebenarnya levelnya kan di bawah Indonesia. Iya. Kalah. Terus lawan apa namanya? Kyrgyzstan kan. Itu menang. Terus melawan yang terakhir itu juga kalah itu. Iya, akhirnya tidak lolos ya. Lolos cuma lolos. Bukan yang terakhir ya, Sing terakhir apa? Sing terakhir yang Uzbek, melawan Uzbek. Oh iya. Jadi Uzbek. lolos dari fase grup itu sebagai peringkat 3 terbaik. Peringkat 3 terbaik, terus di babak 16 besar itu kalah dengan Uzbekistan. Iya. Ya gitulah Tapi ya itu nyinyirannya netizen itu bulian sangat lah. Netizen Indonesia ke pelatihnya Indra Safri. Itu ya kita tahu lah. Membanding-bandingkan antaranya Indra Safri dengan Sintayong. Dan ini tentu ya sebagai PR juga. Jadi jangan sampai menyepelekan lagi kan gitu. Apalagi kan ini Indonesia ya sejarah sampai ke Piala Asia. Piala Asia. Jadi kan ini kan pelajaran, ini kan pas lawan Brunei ini bisa menjadi bekal Indonesia ke mana? Piala Asia. Piala Asia kan 2024 Januari. Ini bisa menjadi bekal lawan Brunei. Bekal untuk menang untuk tampil yang terbaik di Piala Asia. Itu di grupnya Awalnya negara berapa apa itu? Jepang. Oh, Jepang. Terus Irak apa Iran Pak ya? Terus sama Vietnam. Itu kan lawan-lawan yang cukup berat itu. Ibaratnya ya salah satu singa di Asia. Singa Asia, Jepang. Terus Iran itu bagus juga itu. Bagus itu. Kemungkinan yang rada imbang kan lawanan itu. Mana? Vietnam. Kemungkinan bisa menang, tapi kalau kita lawan Jepang ya seri itu sudah bagus itu. Minimal kita ada perbaikan lah di situ, walaupun perbaikan permainan. Iya. Tiki taka katanya. Kalau Jordi
Jordi Amat itu lebih waspada ya terhadap melawan Brunei ini, walaupun ya peringkat kan jauh sekali. Terus Brunei sendirian di Asia Tenggara kan jadian apa bulan-bulanan Piala AFF itu kan Brunei kan sebagai lumbung gol dari tim-tim ya kayak Indonesia, terus Vietnam, Thailand, Malaysia gitu. Ini seharusnya tidak bisa menang 90%, 95% harus menang. Yang 5% itu yang harus diwaspadai oleh tim Indonesia. Oke. Karena kan kemungkinan kan sangat besar sekali. Itu pembahasan tentang bola. Itu pembahasan tentang bola yang tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi asik juga kan, karena di sisi lain kita butuh hiburan ya. Dia bola itu kan begitu. Iya, karena kita sudah support melihat politik, hiburannya apa kalau tidak bola? Tidak bola. Kalau emak kan sinetron hiburannya. Ya. Kalau bapak-bapak kayak kita itu bola. Karena ya bola itu ya tetap ada adu gengsi di situ. Tidak hanya politik saja. Iya. Oke. Lalu apa Bang kalau berita selanjutnya yang kita bisa respon selain bola? Pendidikan tadi ya. Pendidikan, Kayak ya. gimana? Itu viralnya di mana? Di Ponorogo ya? Ini. Jawa Timur ya itu Ponorogo. Iya, ada beritanya ini. Sebentar. Apa sih yang mengganjal kok sampai viral itu? Iurannya mungkin terlalu besar ya menurut wali murid. Jadi ini judulnya ini menarik, judul yang membuat beritanya. Bentar, wifi-nya lemot ini. Oh, wifi-nya biasa lah. Oh, wifi-nan. Enggak ada paketan. Enggak punya paketan kayak. Punya paketan. Numpang wifi. Nah, ini judulnya menarik ini dari Detik Jatim. Cerita wali murid SMPN 1 Ponorogo dimintai sumbangan beli mobil baru. Ini menarik cerita-cerita ini. Nah ini menang apa ini? Ada banyak tanggapan dari netizen. Ada yang biasa netizen, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro mengatakan kalau sudah ada surat edarannya berarti wali murid sudah setuju gitu. Yang pro gitu mengatakan. Tapi pro. Banyak yang kontra, yang pro. Banyak yang kontra. Oh, dari komenan itu ya. Ini kan dari apa? Kejadian ini kan banyak apa ya? DPRD terus kepala dinas itu kan yang turun kan. Yang ini untuk menunda pembelian mobil. Kenapa kok di SMP mana satu Ponorogo ya? Itu sampai ingin membeli mobil. Apakah sebelumnya nggak ada mobil dinas atau bagaimana? Terus nominalnya berapa? Kok ini, sampai menjerit? Ini kalau ya kalau di berita-berita itu, jadi iurannya sebenarnya bukan untuk, tidak hanya untuk membeli mobil iurannya, tapi untuk membeli ya mobil itu pertama, terus membeli alat-alat musik, terus membeli fasilitas penunjang untuk murid apapun itu bentuknya. Jadi sebenarnya kalau pengakuan dari sekolah itu kan bukan hanya untuk mobil, pengakuan ya untuk alat musik tadi. Terus yang membuat wali murid itu merasa menjerit, ini kan karena iurannya cukup banyak ya, sekitar 1,5 sampai 1,7. Tidak ngotak lah menurut warga Ponorogo itu ya, wali murid. Iya. Wali murid SMP 1 Ponorogo ya. Tidak ngotak. Bahasanya tidak ngotak. Ya itu kan. Ini kan menarik tuh berarti. Jadi iuran untuk beli mobil dan beli lain sebagainya, tapi jumlahnya begitu besar. Kayak alat musik kayak gitu tau Kak, saya mendengarnya itu. Nah itu kan kalau dilihat dari data. Kemarin saya iseng-iseng melihat data peserta didik di SMPN 1 dengan sekitar 850. Ya.
ya kan berarti karek tinggal mengalihkan 1 juta dikali Hampir 1 M berarti. hampir Iya, 1 M ya? Iya, hampir segitu. Untuk beli mobil dan alat musik tadi. Itu kan sekolah negeri, harusnya kan dianggarkan di negara atau enggak? Atau beda lagi sih sebenarnya itu? Nah itu yang nggak tahu saya. Cuma yang menjadi pertanyaan netizen kan ya seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? SMPN negeri banyak apa? Iurannya kok segitu banyak? Itu dalam bentuk surat edaran, terus Surat edaran. terus alasan dari pihak sekolahan itu sebagai iuran sumbangan atau bagaimana? Atau yaitu dipaksa? Ya enggak dipaksa, sumbangan, iuran, sumbangan. Ya, sumbangan itu ya. Sumbangan. Nah, sumbangan dipatok minimal sekian. Enggak tahu itu. Ada itu surat edaran. Nanti bisa dicantumkan. Surat edaran. Oke. Menarik kalau kita Jadi berbicara pendidikan secara lebih luas ya di Indonesia itu cukup menarik. Banyak yang miss. Ya, banyak yang miss. Sebelum ini kan sesudah atau sebelum ya lupa ya. Dan di video atau di Instagram kan viral itu bullying, ya, terus juga perundungan, ya, diajar ya. itu kan Viral tuh tuh. fotonya yang mengajar itu. Nah itu kan yang apa menjadi tanda bahwa pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja. Iya. Terus juga dikomersilkan itu. Yang mana? Ya yang itu dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan tapi bisa jadi yaitu disalahgunakan lah untuk apa ya tadi ditarik paling muridnya sekian gitu kan. Iya, Itu iya. ya bisa dimanfaatkan gitu. Ya itu pendidikan di Indonesia sangat Orientasinya bukan lagi apa ya, bukan lagi ya pelajaran yang memanusiakan, tapi ya sekarang itu kan komersil. komersil itu. Kemungkinan, tapi bisa dinilai oleh teman-teman Kan semuanya tuh. banyak contoh. Sebelum ini kan jauh sebelum ini juga ada kepala sekolah, bahkan pengasuh pondok ya, oknum pengasuh pondok yang melakukan itu pencabulan. Itu kan banyak juga tuh. Bukan banyak, ada beberapa. Ya, berarti kan menandakan pendidikan masih harus ya apa kan itu direvolusi. Revolusi sangat keras bahasanya. Apa? Reformasi. Kan kalau Indonesia pakai itu. Revolusi terlalu radikal. Reformasi lah dikit-dikit. Oke. Sampai beli mobilnya apa kira-kira? Kalau harga 1 M. 1 M alat musik mungkin kemungkinan 100 juta. Diambil 100 juta atau 200 juta, berarti sekitar 800 juta atau 700 juta itu dapat apa kira-kira? Ya target sekolahnya itu ada. Ada. Oh sangar. Lupa saya berikan. Lupa. Kalau di yang sekolah itu kan ya masih sebenarnya mobilnya masih ada. Ada punya mobilnya. Ini ya ada apa? Toyota Kijang Innova keluaran. Itu yang sebelumnya atau yang mau dibeli? Ini yang mau dibeli ini. Apa itu? Yo. Oh, Toyota Kijang Innova keluaran 2017 2018. Wah, terbaru, yang terbaru lah. Ya ini tidak yang terbaru. Ya maksudnya apa ya, yang enggak kuno-kuno amat. Yaitu harga sekian mungkin. Berapa itu? Kalau 500. Ya situlah, saya tidak terlalu update soal harga mobil, soalnya belum mau niat ya, belum mau beli, soalnya belum ada uangnya. Oke. Keluaran terbaru. Lah kalau mobil yang sebelumnya apa alasannya? Kok mau beli yang baru, apa untuk Katanya untuk menambah, untuk menunjang apa? Mobilitas dari mahasiswa mungkin. berarti yang pakai mobil itu tidak semua
Ya enggak, belum tentu ya. mungkin untuk kunjungan dinas atau Iya. misalkan ada lomba-lomba itu siswanya memakai. Itu kira-kira gurunya ikut iuran apa enggak ya? Ya enggak tahu. Kalau gurunya ikut iuran, ibaratnya oke, iuran dari apa ya? Kalau ini wali muridnya disuruh nyumbang berapa, 1.500.000-an ya? Terus ya minimal lah jadi guru atau kepala sekolah 5 juta ke atas lah patut. Patut itu. Sudah pas lah saumpamanya segitu. Tapi kalau tidak ada sumbangan sama sekali kepala sekolah maupun guru, yaitu memanfaatkan saja. Ya manfaatkan murid-muridnya. Lah yang pakai dinas pasti guru-guru ya. Terus kemudian murid-muridnya kan hanya 3 tahun kalau SMP. 3 tahun udah lepas. 3 tahun keluar. Sedangkan mobilnya di situ yang pakai guru-guru. Enak Ada di guru. Enak Aja di guru, jadi guru enak. Enak jadi guru. Tapi kan tidak semua guru. Iya. Ya itu ya kalau kita boleh susun seperti itu. Jadi ada guru yang baik, ada guru yang buruk. Karena ya itu lagi-lagi oknum. Nah gitu ini loh. kan kita membaca berita dari sudut pandang itu tadi. Tagline tadi apa? Ketar-ketir apa? Ketar-ketir. Terus. Tidak getar tapi bikin khawatir. Nah, itu. Kan kita apa? Membaca berita itu agar kita atau pembaca itu merasa khawatir. Nah, Ya, kita menyuguhkan berita dari sisi negatifnya. kita melihat perspektif yang mengkritisi Ya, itu. mengkritisi itu. Tidak getar untuk mengkritisi Ya. tapi ya ini bikin khawatir kalau Bikin khawatir. kalau disomasi. Oke. Ya, itu kita cukupkan aja ya. Nanti kita bahas. Jadi nanti ini kan ketar-ketirnya ada episode selanjutnya Ya. kan begitu. Ada kamar-kamarnya kan begitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton sampai akhir, dan ini hanyalah asumsi dari kami, dan teman-teman punya asumsinya sendiri karena kita berada di ruang bebas untuk berpikir, untuk menyuarakan. Yang penting jangan sampai kena undang-undang ITE. Oke, terima kasih. Warga update, dan jangan lupa lihat video-video yang lainnya. Salam hormat. Salaman sih enggak, salaman. Oh, iya. Wah, akeh wae.